Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Dila. dan aku Rosid. Kali ini kita akan menemani kalian dalam acara Mabers Ngulik, main bareng sambil ngulik. Kali ini kita akan ngulik apa nih, Cif? Nah, apa ya kira-kira? Di episode kali ini kita akan membahas salah satu tempat bersejarah di Jakarta, yaitu Kelenteng Jindeyuan atau biasa dikenal sebagai Vihara Dharma Bakti. Selain tempat ini sebagai vihara, tempat ini juga adalah tempat bersejarah bagi komunitas Tionghoa yang ada di Indonesia. Wah, seru banget ya pembahasan kita kali ini. Kita ulik bareng yuk. Yuk. Nah, Dil, sekarang kita udah berdiri di depan kelentengnya nih. Nah, kelenteng ini sudah berdiri selama lebih dari 3 abad, menjadi saksi sejarah perjalanan komunitas Tionghoa sejak zaman Batavia hingga hari ini. Gimana ceritanya? Yuk kita ulik. Pada tahun 1650, Kelenteng Jindeyuan didirikan oleh komunitas Tionghoa di Batavia, yang kala itu berada di bawah kendali VOC. Batavia adalah pusat perdagangan internasional dan komunitas Tionghoa memainkan peran besar di dalam kegiatan ekonomi, terutama sebagai pedagang dan pengrajin. Pada masa itu, kelenteng seperti Jindeyuan bukan hanya tempat beribadah, mereka juga berfungsi sebagai pusat komunitas, tempat berkumpul dan bertukar informasi di kalangan pedagang. Lokasinya yang strategis di Glodok menjadikan kelenteng ini pusat kehidupan sosial dan spiritual. Bangunan ini mencerminkan perpaduan keyakinan Buddha dan Tao yang menjadi bagian dari identitas komunitas Tionghoa di Batavia. Ketika kita memasuki bagian dalam kelenteng Jindeyuan, pandangan kita langsung tertuju pada altar utama yang begitu megah dan sakral. Di sini berdiri patung Buddha dan Dewi Kuan Im yang penuh keagungan. Disinari cahaya dari lilin-lilin merah besar yang berjejer rapi, jemaat dengan penuh ketenangan datang membawa dupa dan mempersembahkan doa. Altar ini adalah pusat dari segala aktivitas spiritual di kelenteng. Tempat di mana harapan dan permohonan umat disampaikan, sebuah simbol pengabdian dan keikhlasan. Di altar utama ini, kita bisa melihat urutan dewa-dewi yang sangat dihormati dalam komunitas Tionghoa. Setiap patung memiliki makna yang dalam. Tiankong atau Kaisar Langit dikenal sebagai Yu Huangdadi, adalah penguasa tertinggi di surga dalam mitologi Tionghoa. Ia memerintah seluruh dewa dan menjaga keharmonisan di langit. Sebagai simbol otoritas dan perlindungan, Tiankong dianggap melindungi umat manusia dari malapetaka dan memberikan berkah kepada mereka yang taat. Dalam tradisi Taoisme, Tiankong sering digambarkan sebagai sosok bijaksana yang memimpin sidang surgawi, memastikan keseimbangan antara langit dan bumi. Hantankong kemungkinan adalah variasi lokal. Namun dalam konteks tradisi kelenteng, ia mungkin merujuk pada seorang figur spiritual atau dewa tertentu yang dihormati dalam komunitas lokal. Biasanya, penghormatan terhadap sosok seperti ini mencerminkan adaptasi mitologi untuk memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat tertentu. Hian Tiang Xiangti atau Kaisar Langit Hitam Utara adalah simbol keadilan dan pelindung dari kekuatan jahat. Dalam tradisi Taoisme, ia dikenal sebagai penjaga utara, sering digambarkan mengenakan baju perang dengan pedang dan ular di bawah kakinya, melambangkan kekuatan atas roh-roh jahat. Sebagai pelindung masyarakat, doa kepadanya sering dimohonkan untuk perlindungan dari bahaya dan kekuatan gelap. Guan Te Sin Kuen atau Guan Yu adalah dewa keberanian dan kesetiaan. Dalam sejarah, Guan Yu adalah seorang jenderal terkenal dari zaman 3 kerajaan yang kemudian didewakan karena kebijaksanaan, keberanian, dan kesetiaannya. Ia dihormati tidak hanya oleh pedagang yang memohon keberuntungan, tetapi juga oleh prajurit sebagai pelindung dalam pertempuran. Patung Guan Yu biasa menggambarkan ia memegang senjata khasnya, Guandao, sebagai simbol kekuatan. Hok Tek Jengxian yang juga dikenal sebagai Tu Di Gong adalah dewa pelindung tanah dan komunitas lokal.
Ia dipercaya menjaga kesejahteraan masyarakat setempat, memberikan rezeki, dan melindungi mereka dari bencana. Biasanya, altar kecil untuk Hoktaek Jengsin ditemukan di berbagai sudut desa dan kota di mana umat datang untuk memohon keberuntungan dan keselamatan dalam kehidupan sehari-hari. Kongtaek Jungong adalah dewa pelindung dari Fujian yang dihormati oleh para pelaut dan pedagang. Ia dipercaya melindungi mereka dari bahaya di laut dan memberikan keberuntungan dalam perjalanan serta bisnis. Sebagai sosok yang dekat dengan komunitas maritim, penghormatan kepadanya mencerminkan rasa syukur dan permohonan pelindungan bagi mereka yang berlayar jauh. Ti Jong-ong Pusat atau Ksi Tigarba adalah bodhisattva yang memiliki tekad besar untuk menyelamatkan makhluk dari penderitaan di alam bawah hingga semua terbebaskan. Ia sering digambarkan membawa tongkat yang dapat membuka gerbang neraka dan bola cahaya yang melambangkan kebijaksanaan. Kuan Im Posat atau Dewi Guanyin adalah dewi belas kasih yang sangat dihormati dalam tradisi Tionghoa. Ia melambangkan kasih sayang dan pelindungan, sering digambarkan memegang botol berisi air suci dan cabang wilau yang digunakan untuk menyembuhkan penderitaan. Doa kepada Guanyin biasanya dimohon untuk keselamatan, keberkahan, dan bimbingan spiritual. Ma Jopo atau Dewi Mazu adalah pelindung nelayan dan pelaut. Kisahnya bermula dari seorang wanita bernama Lin Monyang yang dikenal karena kemampuannya melindungi pelaut dari bahaya. Setelah kematiannya, ia didewakan sebagai Dewi Laut. Mazu sering digambarkan mengenakan pakaian megah dengan mahkota emas, melambangkan perannya sebagai pelindung yang penuh kasih terhadap mereka yang hidup dari laut. Naja Taiju atau Pangeran Neza adalah dewa pelindung anak-anak, prajurit, dan seni bela diri. Dalam mitologi, Neza dikenal sebagai sosok pemberani yang melawan ketidakadilan. Ia sering digambarkan sebagai anak muda dengan senjata roda api, melambangkan keberanian dan semangat juangnya. Neza juga dihormati sebagai simbol pelindung dan kekuatan bagi mereka yang menghadapi kesulitan. Di atas kita, lampion merah yang tak terhitung jumlahnya menggantung dari langit-langit, bergoyang-goyang perlahan-lahan seolah menyapa setiap pengunjung yang hadir. Warna merah ini bukan sekadar hiasan, tetapi melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan semangat hidup yang terus menyala. Setiap kali perayaan besar, seperti Imlek, lampion-lampion ini akan bersinar lebih terang, menciptakan suasana yang begitu magis dan membawa berkah bagi mereka yang datang. Di sisi-sisi altar utama terdapat ruang-ruang kecil yang dijaga oleh patung dewa-dewi pelindung. Figur-figur ini diyakini memiliki kekuatan untuk menjaga kelenteng dan melindungi setiap jemaat yang datang memanjatkan doa. Di sini jemaat menyalakan dupa, mengatupkan tangan, dan menundukkan kepala dengan penuh hikmat. Tempat ini menjadi ruangan di mana mereka mencari perlindungan, mengharapkan berkah, dan meminta keselamatan bagi diri mereka dan keluarga. Di meja persembahan, kita melihat buah-buahan, makanan, dan dupa yang ditetar rapi. Semuanya merupakan bentuk rasa syukur dan permohonan umat kepada dewa-dewi. Lilin-lilin merah besar yang menyala di sekitarnya memberi penerangan yang hangat, seakan menjaga suasana sakral di area ini. Nyala api pada lilin-lilin merah ini melambangkan kehidupan yang terus menyala. Doa-doa yang tiada henti dipanjatkan untuk dunia yang lebih baik. Menelusuri dinding-dinding kelenteng, kita akan menemukan ornamen naga yang melingkar megah dan foniks, yang anggun menghiasi bagian atas gerbang. Naga dalam tradisi Tionghoa melambangkan kekuatan, kebijaksanaan, dan keberanian. Sementara itu, foniks adalah simbol dari kebangkitan, harapan, dan harmoni. Kedua makhluk legendaris ini ketika digabungkan menciptakan keseimbangan yang sempurna antara yin dan yang. Namun, kelenteng Jindaewan bukan hanya sekedar tempat untuk berdoa. Di dalam ruang-ruang yang tenang ini, diadakan sesi meditasi yang terbuka untuk berbagai kalangan. Meditasi ini menjadi sarana untuk menenangkan diri, mencari kedamaian di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Di samping kegiatan spiritual, kelenteng ini juga aktif dalam kegiatan sosial. Setiap minggunya, pengurus kelenteng mengadakan kegiatan amal untuk membantu mereka yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang, agama, atau etnis. Tempat ini bukan hanya jantung spiritual, tetapi juga menjadi pusat kepedulian dan kebersamaan bagi masyarakat sekitar. Namun, perjalanan komunitas ini tidak selalu mulus. Pada tahun 1740, ketegangan antara komunitas Tionghoa dan VOC memuncak. Ketakutan dan prasangka VOC terhadap kekuatan ekonomi warga Tionghoa menyebabkan terjadinya pembantaian massal. Ribuan warga Tionghoa menjadi korban dalam peristiwa tersebut.
Mereka yang selamat dipaksa pindah ke Glodok yang kemudian menjadi kawasan penjinaan resmi di Batavia. Di sini nama saya biasa disebut Hawaii. Nah, mereka tahunya ke nama panjangnya Kohoni asli Jakarta. Lokasi tidak jauh dari sini. Bapak di sini sebagai jemaat kah atau pengurus? Sebagai jemaat juga. Sebagai jemaat juga ya. Bapak mungkin bisa diceritain tentang sejarah dari wihara ini, Pak? Sejarahnya wihara ini berdiri menurut yang terdahulu orang-orang bilang sudah 250 tahun yang lalu ya, itu berdirinya dari tradisi itu dulu, dari Tiongkok punya apa gitu namanya wihara Tawa atau Konghucu. Setelah pandemi bagaimana nih, Pak? Gimana? Kondisinya wihara ini setelah pandemi? Sudah pandemi ini awalnya ya cukup drastis ya turun. Sekarang ini sudah normal kembali lah. Ya untuk jemaatnya mungkin udah mulai kembali beribadah ya, Pak. Kira-kira ada ibadah atau ada hari-hari penting nggak sih, Pak? Hari-hari besar yang dilaksanakan di sini? Hari-hari besar sini kita nggak ada, cuma ada setahun sekali sembahyang untuk ulang bana. Ulang Ulang bana. bana itu untuk bayang leluhur yang arwah-arwah yang tidak terurus. Bana. Ya ibadahnya Pak, kita ada panggil satu orang dari pedesa atau ibu bacain doa gitu untuk arwah-arwah yang tidak terurus. Oke. Jadi setahun sekali, jadi jatuhnya di bulan 7 bulan Imlek itu, jadi kurang lebih nasional bulan Agustus waktu itu. Itu sembahyang untuk arwah-arwah yang tidak terurus, seperti yang orang-orang tunawisma yang ada saudara, atau orang yang nggak mampu nggak tahu gimana kecelakaan. Dan juga kalau cengbeng itu, jadi sembahyang orang mati ada 2. Cengbeng itu untuk almarhum keluarga, keluarga yang percaya gitu. Bapak ada pesan nggak sih untuk anak-anak muda sekarang? Ya untuk anak-anak sekarang ini ya kita mesti mawas diri, jangan terpengaruh dengan kata-kata orang mani, dan juga jangan terlalu terjerumus dengan narkoba untuk suap-suap apa gitu. Ya terutamanya jangan sampai terjerumus dengan narkoba lah, untuk demi masa depan bangsa kita dan nanti kita itu narkoba itu. Oke, Pak. Terima kasih Pak udah berkenan untuk diwawancara. Sepanjang masa kolonial Belanda hingga kemerdekaan Indonesia, kelenteng ini terus menjadi pusat spiritual. Namun, komunitas Tionghoa sering mengalami diskriminasi sosial dan politik. Meski begitu, Jindeyuan tetap menjadi tempat menghimpun umat dan menjaga tradisi mereka. Kelenteng Jindeyuan menjadi sebuah simbol keindahan dan keteguhan. Dengan ornamen-ornamen yang kaya akan makna budaya, bangunan ini menunjukkan perpaduan artistik dari tradisi Tionghoa yang begitu memikat. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran dan menggambarkan mitologi dan filosofi, mencerminkan kedalaman nilai-nilai spiritual. Kelenteng Jindeyuan bukan hanya bangunan tetapi juga perjalanan sejarah. Di sini, masa lalu dan masa kini bertemu dalam harmoni menciptakan cerita baru setiap harinya. Semoga kita bisa belajar dari sejarah dan terus menjaga keberagaman seperti yang telah dilakukan oleh warga di sini. Terima kasih telah mengikuti kita untuk mengulik Kelenteng Jindeyuan bersama aku Rosid. Bersama aku Dila, sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap bersama kita berdua di acara Mabes Ngulik, main bareng sambil ngulik. Dadah!